Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita diskusi tentang PGPR hari ini, saya ingin tanyakan dulu sebuah pertanyaan untuk Anda semua. Apa yang Anda ketahui tentang PGPR? Kalau saya berbicara soal PGPR, apa di benak Anda semua tentang PGPR ini? Oke, 30% dari Anda tidak tahu apa itu PGPR. Ya, 30% dari Anda yang menyaksikan video ini. Artinya kalau 1 juta orang yang nonton, ada 300.000 lebih orang yang menyaksikan video ini yang tidak tahu apa itu PGPR. 30% lagi, Anda yang saya tanyakan akan berpikir, saya pernah dengar tentang PGPR. Saya pernah menonton video-video tutorial orang mencari PGPR dari akar bambu di hutan, akar putri malu, dan lain sebagainya. Saya pernah lihat itu, tapi saya lupa. Lebih tepatnya itu apa PGPR itu dan untuk apa? Saya pernah dengar saja tapi lupa. Sudah 60% ya Anda yang menyaksikan video ini. Kemudian 30% lagi Anda yang tahu PGPR itu. Yaitu suatu metode untuk menyuburkan lahan pertanian kita dan menyuburkan tanaman kita dengan bantuan agen hayati. Dalam hal ini adalah bakteri. Jadi 30% dari Anda akan mengatakan bahwa PGPR itu adalah bakteri agen hayati yang nanti kalau kita aplikasikan atau kita buat atau kita pancing atau kita gandakan jumlahnya lalu kita aplikasikan ke lahan pertanian kita, maka tanaman kita akan subur. Lahan kita akan banyak sekali mikroorganisme baiknya dan tentu saja hal-hal yang bersifat positif akan kita dapatkan. Dan cuma 10% saja Bapak Ibu yang tadi saya tanyakan yang tahu betul apa itu PGPR. Baik itu agen hayati berupa bakteri yang nanti akan kita ambil maupun manfaat dari bakteri-bakteri ini atau fungsi dari bakteri-bakteri ini untuk tanaman kita. Cuma 10% saja. Artinya kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu semua, apa yang Anda ketahui tentang PGPR, maka cuma 10% saja dari Anda semua yang menyaksikan video ini yang tahu dan bisa menjawab apa itu PGPR. Pertanyaan saya, kalau saya ganti tadi pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang pupuk kimia? Anda semua langsung bisa menjawab. 100% langsung bisa menjawab. Tetapi kalau saya bertanya tentang apa itu PGPR, cuma 10% saja. Itu bedanya PGPR dan pupuk kimia. Korelasinya apa? Hubungannya apa? PGPR dengan pupuk kimia. Korelasinya adalah pupuk kimia yang tugasnya untuk menyuburkan tanaman saja, kita masih salah. Baik pencampuran pupuk, pengaplikasian, dosis maupun durasi penggunaan. Pupuk kimia yang sudah ada tertera cara penggunaan dan durasi penggunaannya saja, masih salah juga. Apalagi kita berbicara tentang sesuatu metode yang dalam hal ini adalah PGPR yang mau kita diskusikan sekarang, yang 90% Anda semua tidak menguasai betul. Apalagi mengaplikasikannya, babak belur sudah pasti. Iya kan? Kita terbuka-terbuka saja. Kalau saya tanya apa itu PGPR, cuma 10% Anda yang bisa menjawab, maka apalagi Anda menggunakannya? Tahu saja tidak. Tahu saja masih meraba-raba, apalagi menggunakan. Sedangkan pupuk kimia yang sudah kita tahu bersama, masih salah juga. Iya kan? Oke, kita masuk pada PGPR. PGPR itu Bapak Ibu adalah suatu metode yang diciptakan atau ditemukan untuk menggantikan M4. Saya ulangi ya, PGPR itu kenapa ada? Karena ada M4. PGPR itu kenapa bisa ada di bumi ini? Karena orang tidak mau membeli M4. Makanya orang menciptakan metode PGPR. PGPR itu Bapak Ibu tugasnya, fungsinya sama dengan M4. Kenapa bisa sama? Karena bakteri yang ada di dalam PGPR yang Bapak Ibu mau buat itu atau menonton tutorial-tutorial itu, bakterinya sama dengan bakteri yang dimiliki oleh M4. Apa saja bakteri dalam PGPR kalau Bapak Ibu tahu? Yang pertama, penambat nitrogen atau bakteri yang bisa menangkap nitrogen bebas di udara, N2. Gas N2 di udara bisa ditangkap oleh bakteri itu. Lalu setelah bakteri itu menangkap nitrogen bebas, dia urai lagi untuk bisa dikasih ke tanaman. Dia tangkap nitrogen, dia olah menjadi amonia, dia olah menjadi amonium, dia olah menjadi nitrit, dia olah menjadi nitrat, lalu dikasih ke tanaman. Itu yang disebut dengan bakteri penambat nitrogen. Bakteri penambat nitrogen ini juga yang ada di dalam M4. Makanya tadi saya bilang PGPR ini ada karena orang tidak mau membeli M4, mau buat sendiri M4 sendiri. Yang kedua adalah pelarut fosfat. Bakteri pelarut fosfat atau pengurai fosfat. Kenapa ada bakteri pelarut fosfat? Kenapa kita perlu itu? Karena fosfor itu Bapak Ibu sifatnya susah terurai. Makanya kita perlu agen-agen hayati seperti bakteri maupun jamur untuk merombak bahan yang susah terurai itu menjadi ion-ion sederhana yang bisa diserap oleh tanaman. Dan PGPR yang kita bicarakan ini memiliki bakteri itu, pelarut fosfat. Sama dengan M4, punya bakteri pelarut fosfat juga. Sudah sama dua ya. Kemudian yang ketiga apalagi? Di dalam PGPR itu ada bakteri fitohormon. Bakteri fitohormon yang sama yang dimiliki oleh M4 juga. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan auksin, sitokinin, giberalin dan lain sebagainya. Bakteri penghasil fitohormon ini dalam PGPR ada juga di dalam M4. Makanya tadi saya bilang, kenapa PGPR ini muncul di dunia? Kenapa Bapak Ibu bisa dengar PGPR? Kenapa orang bikin PGPR? Karena orang-orang yang bikin PGPR itu adalah orang-orang yang tidak mau beli M4. Artinya kalau dia bisa congkel akar bambu, dia bisa congkel akar putri malu, dia bisa congkel akar ilalang, lalu dia rendam dengan air selama beberapa jam, maka dia sudah punya M4. Tetapi yang mereka tidak ketahui bahwa M4 memiliki Saccharomyces, jamur, ya ragi, dan juga bakteri Lactobacillus sp. Otomatis kalau kita membuat PGPR untuk menggantikan M4, kita kalah jumlah. Kenapa demikian? Karena kita nggak tahu apakah PGPR yang kita buat ini mengandung jamur Saccharomyces dan juga bakteri Lactobacillus. Kita tidak tahu. Ada nggak mereka berdua ini dalam PGPR? Maka kalau Bapak Ibu berpikiran untuk membuat PGPR untuk mengganti M4, itu produk cacat atau produk gagal. Karena tidak lengkap. Jadi kalau Anda mau bikin PGPR, mendingan Anda beli M4 daripada Anda capek-capek bikin PGPR. Toh niat Anda juga bikin PGPR ini untuk tidak membeli M4 kan? Tidak mau membeli M4 di toko, makanya bikin PGPR. Dan itu cacat, ya. Kenapa saya bilang cacat? Karena untuk menyaingi produk M4, Anda buat alternatif tetapi tidak sama. Tidak sama dalam hal ini adalah dari segi jumlah dan juga dari segi varian atau macam-macam bakteri dan jamur yang ada dalam situ. Kemudian kita masuk pada poin kedua, bakteri penambat nitrogen pada PGPR. Itu kan, Anda buat PGPR supaya dapat bakteri penambat nitrogen itu kan. Nah, sekarang gini Bapak Ibu, bakteri penambat nitrogen ini akan bersimbiosis dengan akar.
Artinya apa? Artinya bakteri ini harus masuk ke dalam akar. Ciri-ciri bakteri penambat nitrogen yang sudah bersimbiosis dengan akar, artinya sudah melakukan pekerjaannya, artinya sudah berkolaborasi, maka akan ditandai dengan sifat fisik akar, timbulnya bintil-bintil akar atau benjolan-benjolan pada akar tanaman. Seperti misalnya kalau Bapak Ibu lihat kacang tanah. Pada saat kita memanen kacang tanah, maka Bapak Ibu akan menemukan bintilan-bintilan pada akar kacang tanah, khususnya pada akar lateralnya dia. Nah, bintilan-bintilan atau benjolan-benjolan itu adalah sebuah bentuk infeksi dari bakteri tadi. Dalam hal ini adalah bakteri penambat nitrogen. Itu penambat nitrogen itu ada banyak ya, Azotobacter, Clostridium, Bacillus sp dan lain sebagainya. Ada banyak sekali bakteri penambat nitrogen. Ketika bakteri ini bersimbiosis dengan akar tanaman, maka mereka akan membuat perjanjian. Jadi bakteri penambat nitrogen ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bikin PGPR untuk bisa dapat penambat nitrogen ini, bakteri-bakteri yang tadi saya sebutkan Azotobacter dan teman-temannya. Ketika PGPR ini yang Bapak Ibu buat, yang Bapak Ibu harapkan nanti ada bakteri penambat nitrogennya, dan setelah Bapak Ibu aplikasikan ke lahan dan tanaman Bapak Ibu tidak ada bintil-bintil akarnya, misalnya PGPR mau dikasih ke padi, PGPR mau dikasih ke jagung, PGPR mau dikasih ke cabai, PGPR mau dikasih di tomat. Lalu setelah Anda cabut akar tomatnya, Anda lihat bahwa akar cabai, akar tomat, akar padi tidak ada bintil-bintilnya. Berarti PGPR yang Anda aplikasikan pada lahan pertanian Anda tidak bekerja atau mati di tengah jalan. Gagal PGPR-nya. Kenapa demikian? Karena kalau kita mau tahu PGPR kita ini berhasil digunakan, berhasil dimanfaatkan oleh tanaman, maka dia akan membentuk bintil-bintil akar atau benjolan-benjolan akar. Padi Bapak Ibu akan muncul bintil-bintilan akar, ya. Jagung Bapak Ibu juga akan memunculkan bintil-bintilan akar. Cabai, terong, tomat dan lain sebagainya. Tetapi kalau cabai terongnya tidak ada bintil-bintil akarnya, berarti bakteri penambat nitrogen dari PGPR yang Bapak Ibu buat capek-capek, congkel akar bambu, congkel akar putri malu dan congkel semua rumput-rumputan, tidak bekerja atau mati di tengah jalan. Berarti gagal, sia-sia, nggak ada faedah. Artinya Bapak Ibu mengerjakan sesuatu yang konyol dan sia-sia, membuat PGPR. Toh setelah diaplikasikan juga akar tidak ada bintilnya. Itu syarat utama di mana kita bisa mengetahui PGPR yang kita buat ini, bakteri penambat nitrogen yang ada dalam PGPR kita ini bekerja. Itu syaratnya. Nah, kemudian Bapak Ibu akan bertanya, kenapa bisa terjadi hal-hal seperti itu, Pak? Bukannya kalau kita congkel akar bambu, kita congkel akar putri malu, di situ ada penambat nitrogennya. Jadi kalau kita bikin PGPR, lalu kita aplikasikan ke lahan kita, misalnya tanaman cabai, tomat atau terong, atau misalnya tanaman padi atau jagung. Kenapa tidak ada bintil akarnya, Pak? Ya berarti pada saat Anda membuat PGPR, bakteri penambat nitrogennya udah mati. Atau bisa jadi juga nggak ada bakteri penambat nitrogennya di situ dalam PGPR Bapak Ibu. Difermentasi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bakteri penambat nitrogennya nggak ada. Jadi ketika diaplikasikan gimana mau muncul bintil, gimana mau muncul benjolan? Ya karena bakteri penambat nitrogennya nggak ada pada saat Bapak Ibu buat itu dari akar bambu dan putri malu, nggak ada. Kalaupun ada, bisa jadi dia mati. Kalaupun dia nggak mati di situ, begitu Bapak Ibu aplikasi, taruhlah saja ya, pada saat membuat PGPR itu ada bakteri penambat nitrogennya, ya. Ketika kita aplikasikan ke lahan, yang terjadi di lahan itu Bapak Ibu, misalnya ya, PGPR Bapak Ibu mau aplikasikan ke cabai, misalnya ya. Begitu siram ke cabai, maka bakteri-bakteri penambat nitrogen seperti Azotobacter dan teman-temannya itu akan membuat sebuah perjanjian dengan si akar cabai Bapak Ibu, ya. Cabai, saya mau bersimbiosis dengan kamu. Bisa nggak kira-kira? Saya akan memberikan kamu nitrogen dalam bentuk nitrat kepada kamu. Tetapi syaratnya kamu harus memberikan kepada saya makanan berupa asam amino, karbohidrat atau pati maupun hasil fotosintesis yang kamu lakukan. Kamu harus memberi makan saya. Setelah kamu memberi makan saya akan membantu kamu menangkap nitrogen dalam bentuk N2 dan saya akan merombaknya menjadi nitrat dan saya akan berikan kepada kamu. Setelah bakteri ini mengucapkan perjanjian itu kepada si tanaman, cabai Bapak Ibu, maka cabai Bapak Ibu akan berpikir dulu, apakah perjanjian ini, kesepakatan ini, apakah menguntungkan untuk saya juga atau justru merugikan buat saya? Jangan-jangan saya kasih dia asam amino, saya kasih dia karbohidrat, saya kasih dia pati, saya kasih dia hasil fotosintesis, tetapi dia tidak memberikan nitrat kepada saya. Dia berpikir, setelah dia mengambil keputusan bahwa ternyata bakteri yang sedang dia identifikasi ini merupakan Azotobacter, merupakan bakteri Bacillus, merupakan bakteri Clostridium, lalu mulai dia menyetujui kesepakatan itu. Oke, sekarang kamu bisa menjangkiti akar saya akan membuat kamu rumah atau rongga yang disebut dengan bintil akar itu. Kamu bisa masuk dan menetap di situ, bisa tinggal di dalam akar saya. Makanya ada bintil itu. Itu rumah untuk bakteri-bakteri penambat nitrogen. Ketika kesepakatan ini dijalin oleh kedua belah pihak, tanaman dan bakteri penambat nitrogen tadi, maka bakteri ini langsung masuk ke dalam akar tanaman, akar lateral, kemudian dia mulai menginfeksi, masuk ke dalam dan membuat rumah. Yang biasanya kita lihat dengan kasat mata yaitu bintil-bintil akar. Di dalam situ ada bakteri-bakteri penambat nitrogen. Tugas dia menangkap nitrogen bebas, lalu memberikan dalam bentuk nitrat kepada tanaman. Sedangkan tanaman bekerja sebaliknya. Hasil fotosintesis dari tanaman, maka 25% hasil fotosintesis dari tanaman tersebut akan memberi makan bakteri-bakteri ini dalam bintil akar. Jadi pada saat fotosintesis, 100% makanan yang dimasak oleh tanaman kita, oleh cabai kita, maka 75% saja yang digunakan oleh tanaman itu sendiri, dan 25% akan diberikan kepada bakteri-bakteri yang sedang bersimbiosis. Untuk apa? Untuk dia bisa mendapatkan nitrat dengan mudah. Nah, itu yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Dan itu yang terjadi pada PGPR yang kita buat. Tetapi kalau PGPR yang kita buat, bakteri penambat nitrogennya dalam PGPR kita ketika kita aplikasikan pada tanaman cabai atau padi atau jagung, setelah itu tidak ada bintil-bintil akar pada padi, jagung, cabai, terong, tomat dan lain sebagainya, maka tidak ada kesepakatan itu. Karena kedua belah pihak, baik itu bakteri dalam PGPR yang kita berikan maupun tanaman kita di lahan, tidak ada titik temunya, tidak ada hubungan kerjasamanya. Yang berarti bahwa PGPR yang Bapak Ibu harapkan ada bakteri penambat nitrogennya
gagal total. Nah, sekarang saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah menggunakan PGPR selama ini. Ketika Bapak Ibu memanen tanaman Bapak Ibu cabut tanamannya, sudah tua misalnya, dicabut tanamannya, Bapak Ibu lihat ada bintil-bintil akar atau tidak. Kalau misalnya tidak ada bintil-bintil akar seperti yang saya jelaskan panjang lebar tadi, berarti PGPR yang Bapak Ibu gunakan, bakteri penambat nitrogennya mati di tengah jalan atau tidak bisa bekerja sama dengan akar tanaman Bapak Ibu. Artinya proyek sia-sia. Dan untuk kedepannya jangan lagi lakukan hal-hal konyol seperti itu, karena itu sia-sia. Kemudian yang berikut, pelarut fosfat. Pelarut fosfat ini sama juga Bapak Ibu. Di lahan Bapak Ibu itu sudah ada pelarut fosfatnya. Jadi bukan berarti kita bikin PGPR karena di lahan kita tidak ada bakteri pelarut fosfat. Seperti bakteri Pseudomonas sp, ya, Bacillus dan lain sebagainya. Seolah-olah lahan kita ini tidak ada bakterinya. Jadi kita harus mencongkel akar bambu, kita harus bikin PGPR, baru lahan kita ada bakteri pelarut fosfatnya. Bapak Ibu, di lahan pertanian Bapak Ibu itu ada bakteri pelarut fosfatnya yang tidak perlu Bapak Ibu tambahkan lagi dari luar. Pertanyaannya, Bapak tahu dari mana kalau di lahan kami ada bakteri pelarut fosfat? Caranya gampang sekali. Ketika Bapak Ibu memberikan pupuk-pupuk fosfor kepada lahan pertanian Bapak Ibu, pertanyaan saya, fosfor itu diserap nggak? Tanaman Bapak Ibu yang diberikan pupuk fosfor, kemudian muncul pertumbuhan-pertumbuhan di mana fosfor itu bekerja, bisa Bapak Ibu lihat dari pertumbuhan tanaman Bapak Ibu. Berarti itu menunjukkan bahwa fosfor yang Bapak Ibu berikan dalam situ ada bakteri Pseudomonas sp-nya dan bakteri Bacillusnya dan bakteri lain sebagainya yang bisa merombak fosfor itu. Jadi di lahan pertanian Bapak Ibu maupun perkebunan Bapak Ibu, bakteri-bakteri perombak fosfor atau pengurai fosfor atau pencerna fosfor itu sudah ada di lahan. Tanpa harus Bapak Ibu jeripaya congkel sana sini semua akar untuk dibuat macam-macam. Kemudian poin terakhir sebelum saya menutup video penjelasan tentang PGPR ini yang nggak ada faedahnya sama sekali sebenarnya ya. Metode PGPR ini Bapak Ibu yang kita andalkan adalah Rhizobacteria. Artinya bakteri tanah, bakteri yang bisa bersimbiosis dengan akar, bakteri yang bisa hidup di dalam perakaran, bakteri yang bisa hidup dalam tanah sehingga bisa memberikan unsur-unsur hara kepada tanaman kita. Bakteri-bakteri PGPR ini Bapak Ibu atau Rhizobakteri ini memiliki sifat saling suka dengan si tanaman. Saya ulangi bahasanya ya. Rhizobacteria ini memiliki sifat saling suka dengan tanaman inangnya. Saling suka, dia ada ketertarikan dulu. Misalnya kenapa Bapak Ibu congkel akar dari bambu? Karena bambu itu merupakan tanaman yang disukai oleh Rhizobacter pada PGPR ini. Makanya dia mampu hidup dan beradaptasi dan berkoloni dan nyaman sekali di akar bambu. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu congkel akar bambu itu untuk mendapatkan bakteri-bakteri itu. Lalu yang Bapak Ibu tanam adalah cabai. Nyambung nggak kira-kira? Dia kenapa ada di akar bambu? Ya karena dia suka akar bambu. Mereka sudah ada kontrak kerjasama dan itu dijalin terus-menerus. Makanya dia ada di akar bambu. Kecuali Bapak Ibu congkel dari akar bambu, bikin PGPR, lalu tanaman yang Bapak Ibu tanam di lahan adalah bambu-bambu juga. Itu baru namanya nyambung dan masuk akal, masuk di logika. Kalau saya tanam bambu, saya ambil bakteri dari akar bambu, ya nyambung, ya cocok. Tapi saya congkel bakteri yang suka dengan akar bambu, saya paksa dia harus suka dengan akar cabai, gimana logikanya? Kemudian kita congkel lagi akar putri malu, congkel lagi ilalang. Memangnya lahan Bapak Ibu mau ditanami putri malu? Memangnya lahan pertanian Bapak Ibu mau ditanami ilalang? Mau ditanami rumput liar? Kan enggak kan? Kenapa mereka bisa suka sama akar putri malu? Kenapa mereka bisa suka sama akar ilalang? Ya karena mereka bersimbiosis dengan itu, menyetujui kesepakatan-kesepakatan itu, saling menguntungkannya. Makanya mereka ada di sana. Kalau mereka suka dengan tanaman cabai kita, tanpa Bapak Ibu pancing, dia akan datang ke tanam cabai kita. Kalau mereka membangun kerjasama dan saling menguntungkan, dia akan menjangkiti akar dari tanaman cabai kita atau padi kita. Tetapi kalau cabai kita, padi kita merupakan tanaman-tanaman yang tidak disukai oleh mereka, mereka tidak akan menjangkiti, tidak akan datang juga untuk menawarkan perjanjian itu. Jadi bagaimana bisa Bapak Ibu mengambil bakteri yang ada pada akar putri malu, lalu bakteri yang ada dalam akar putri malu, yang suka dengan akar putri malu, Bapak Ibu paksakan mereka harus suka dengan padi, mereka harus suka dengan jagung, mereka harus suka dengan tomat, harus suka dengan cabai, harus suka dengan pohon, harus suka dengan lain sebagainya. Jadi saran saya Bapak Ibu, di lahan Bapak Ibu ini sudah ada bakteri penambat nitrogennya, sudah ada. Rhizobacteria itu sudah ada di lahan Bapak Ibu. Bakteri pelarut fosfor pun sudah ada di lahan Bapak Ibu. Bakteri penghasil fitohormon pun sudah ada di lahan Bapak Ibu. Begitupun dengan jamur-jamur pengurai baik lainnya yang sudah ada di lahan kita. Sekarang tinggal kita kasih makan saja dengan bahan organik, selesai. Anda jangan mau mendengarkan orang-orang yang memberikan informasi yang dia sendiri nggak paham. Dia bilang bahwa lahan Bapak Ibu udah nggak ada mikroorganisme baiknya lagi, udah nggak ada bakteri pengurainya lagi, udah nggak ada jamur baiknya lagi, jamur pengurainya udah nggak ada. Di lahan Bapak Ibu sudah kosong bakterinya, sudah nol, udah nggak ada lagi makhluknya. Jadi bikin PGPR, aplikasi ke situ, congkel akar bambu, aplikasi ke situ, congkel akar segala macam, aplikasi ke situ. Seolah-olah lahan Bapak Ibu itu tidak ada bakteri sama sekali. Nah informasi-informasi seperti itu yang Bapak Ibu dengar, yang saya anggap sebagai informasi yang cacat dari segi intelektual. Dari mana bisa mereka bisa menyimpulkan bahwa di lahan kita tidak ada bakteri? Bapak Ibu di kulit saja ada bakteri pengurainya, apalagi di lahan. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang saring baik-baik apa informasi yang didapat, ini masuk di logika kita, masuk akal nggak sih? Kita mengeluarkan biaya, tenaga, segala macam jeripaya kita keluarkan, ini masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal jangan diikuti. Karena apa? Karena akan semakin membuat Bapak Ibu rugi lebih besar lagi. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memberi saja makanan kepada mikroorganisme, baik itu jamur baik dan bakteri baik, yang sudah ada memang di lahan Bapak Ibu sekarang. Sudah hidup dengan baik di situ dan itu habitat mereka. Tinggal dikasih makan saja agar mereka bisa berkoloni dengan cepat, berkembang biak dengan cepat, memperbanyak diri dengan cepat, agar bisa menjadi agen-agen hayati positif yang akan mendorong tingkat kesuburan dan hasil produksi dari tanaman pertanian Bapak Ibu semuanya.